سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama di bagian kehidupan istri baginda Rasulullah yang kedua, yaitu Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha adalah seorang janda. Ayahnya bernama Zam'ah bin Qais. Sebelumnya Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha telah menikah dengan sepupunya yang bernama Sayyidina Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Keduanya telah masuk Islam dan ikut serta hijrah ke Habasyah. Sayyidina Sakran radhiyallahu anhu meninggal dunia di sana. Sebagian ahli sejarah menulis bahwa Sayyidina Sakran radhiyallahu anhu wafat setelah ia kembali ke Mekah. Setelah wafatnya Sayyidina Sakran radhiyallahu anhu pada tahun ke-10 kenabian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha beberapa hari setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Semua ahli sejarah bersepakat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha lebih dahulu daripada dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyibukkan diri dalam sholat. Suatu saat Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha sholat tahajud di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya ia berkata kepada beliau, "Engkau tadi malam sholat dengan ruku yang sangat panjang sehingga aku khawatir darah keluar dari hidungku atau mimisan karena badannya yang gemuk sehingga terasa berat baginya." Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat menceraikannya, namun Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku sudah tidak berhajat lagi kepada seorang suami, tetapi aku berharap agar di surga nanti termasuk dalam golongan istri-istrimu. Untuk itu janganlah ceraikan aku. Aku rela memberikan giliran hariku kepada Aisyah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima usul tersebut dan Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha memberikan giliran harinya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha wafat pada tahun 54 atau 55 Hijriyah. Sebagian ahli sejarah menulis ia wafat pada akhir masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selain ia, ada seorang wanita lagi yang juga bernama Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha yang berasal dari Quraisy. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berniat untuk menikahinya, namun Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, orang yang paling aku cintai di dunia ini adalah engkau. Akan tetapi aku mempunyai 5, dalam riwayat yang lain 6 anak laki-laki. Aku khawatir mereka akan mengganggumu dengan tangisan mereka." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan jawaban tersebut. Beliau memujinya dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menikahinya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kisah istri beliau yang kedua, Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث